Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Jabal Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, umur panjang, nikmat iman dan nikmat Islam sampai pada malam hari ini memasuki malam ke-19 daripada bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kita semangat dan istiqamah agar kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'an. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mulai 17 Ramadan umat Islam di mana-mana memperingati nuzulul Quran. 17 Ramadan, 18 atau seterusnya kita melihat di mana-mana umat Islam memperingati nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran, jamaah yang berbahagia? Yaitu turunnya Al-Quran. Kita tahu Al-Quran yang ada di hadapan kita ini turun pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan turunnya juga dua kali. Turun yang pertama, turunnya dari Lauh Mahfuz yang ada di Arsy di sana. Yang jauhnya Arsy itu dari bumi yang kita injak ini adalah khamsina alfasanah, 50.000 tahun jaraknya bumi kita dengan Arsy, di mana di situ Al-Quran tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Namanya Lauh Mahfuz. Sebuah artinya Lauh itu adalah batu catatan. Semua peristiwa, semua kejadian dari awal sampai akhir dunia ini tersimpan, tercatat dalam Lauh Mahfuz. Al-Quran pun Allah turunkan dari Lauh Mahfuz sampai kepada sama'ud dunya, langit dunia. Dunia artinya rendah. Langit yang paling rendah, yang paling dekat dengan bumi ini namanya sama'ud dunya. Allah turunkan dari Arsy Lauh Mahfuz ke sama'ud dunya ini, yaitu fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian jemaah yang berbahagia, diturunkan kembali oleh Allah biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantara malaikat Jibril dari sama'ud dunya, dari langit dunia, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kalau dari Lauh Mahfuz ke sama'ud dunya itu sekali turun. Tetapi dari sama'ud dunya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan ini menjadi mulia itu karena turunnya Al-Quran. Bukan karena kita puasa, karena di bulan ini juga kita berpuasa di bulan-bulan yang lain. Bukan karena salat, di bulan juga kita salat. Bukan karena tarawih, di bulan ini juga kita qiyamul lail. Bahkan di bulan Dzulhijjah pun, yang di mana di bulan itu ada kewajiban haji, sampai-sampai banyak orang yang meninggal karena haji, tetap bulan Ramadan lebih utama. Kenapa? Karena bulan Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Sehingga Allah mengatakan syahrul Ramadan syahrul Quran. Jamaah yang berbahagia, mengupas tentang Al-Quran tentunya akan membutuhkan banyak waktu. Tidak cukup waktu berbulan-bulan. Al-Quran ini luar biasa kandungannya. Namun pada kesempatan berkah ini, perkenankan khatib menyampaikan
2 atau 3 poin berkaitan dengan Al-Quran. Semoga menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan Al-Quran ini akan keterjagaannya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga pasti akan menjaganya. Menjaga dari penyimpangan, penyelewengan. Tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran yang bisa diselewengkan. Jika ada seseorang, sehebat apapun dia, ingin mencoba merubah satu huruf Al-Quran, itu pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Jamaah yang berbahagia, kadang-kadang Al-Quran itu ada huruf-huruf yang tidak terbaca. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa atuz zakah. Itu ada beberapa alif, yang alif itu tidak dibaca, cuma tulisannya ada. Jika ada orang yang menulis mushaf, menulis Al-Quran, menghilangkan alif yang tadi tidak dibaca itu, pasti ketahuan. Ini sebuah jaminan Allah, Al-Quran itu pasti terjaga. Bahkan semenjak turunnya pun, ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad yang menerima langsung, Nabi Muhammad menyampaikan seperti yang apa beliau terima, sedikit pun tidak beliau tambah-tambah, tidak beliau rubah. Dalam surah Al-Haqqah Allah berfirman, "Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil." Seandainya Muhammad, kata Allah, seandainya Nabi Muhammad SAW taqawwala alaina ba'dal aqawil, mencampur ataupun menambah ataupun mempelesetkan sebahagian daripada ayat kami, kata Allah, la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Maka kami akan ambil dia dengan tangan kanan kami dan akan kami potong urat nadinya. Ini sebuah jaminan bahwa Al-Quran yang sampai kepada Rasulullah SAW itu persis seperti yang beliau terima dari malaikat Jibril, dari Lauh Mahfuz, semua terjamin karena Allah yang menjamin keterjagaannya. Dan jamaah yang berbahagia, di muka bumi ini tidak ada satu kitab, satu tulisan yang dihafal melebihi daripada banyak orang menghafal Al-Quran. Di berbagai daerah, berbagai negara, berbagai penjuru, orang menghafal Al-Quran sehingga tidak mungkin Al-Quran ini diselewengkan. Inilah janji Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra Al-Quran, kata Allah, dan kami juga pasti akan menjaganya sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini yang pertama yang berbahagia. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi kita. Petunjuk bagi kita agar kita tahu bagaimana ibadah-ibadah yang benar, bagaimana amal-amal yang akan mendatangkan kebaikan, dan bagaimana amal-amal yang akan mendatangkan kecelakaan buat kita. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi tidak hanya sekedar itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Hudan linnasi wa bayyinatin minal furqan." Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sehingga jamaah yang berbahagia, apabila Al-Quran ini diberikan kepada seseorang yang memiliki pikiran yang akal yang normal, kemudian dia membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya, insya Allah Al-Quran akan meluruskan cara berfikirnya, akan mengantar dia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat pada hari ini, gelombang umat Islam yang masuk Islam begitu banyaknya adalah di negara-negara maju. Kenapa? Begitu mereka membuka Al-Quran, dengan kemajuan yang sudah mereka dapatkan, begitu mereka membuka Al-Quran, semua yang sudah mereka raih, mereka dapatkan itu, mereka capai, tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran, bahkan sejalan, selaras, sehingga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mungkin karena kita dari kecil, sudah orang tua kita
Islam, ketika lahir kita sudah mendengar azan, itu menjadi wasilah hidayah buat kita. Namun Al-Quran pada hakikatnya, ketika dibacakan kepada siapapun, akan menjadi petunjuk, sumber petunjuk bagi orang tersebut. Maka kita lihat pada hari ini luar biasa, Al-Quran sudah menunjukkan, sudah terlihat dengan apa yang dikandungnya itu, baik berupa keyakinan-keyakinan yang lurus, berupa syariat-syariat yang sangat indah, maupun berupa alam semesta yang tertinggal Al-Quran, semuanya itu sangat selaras, sangat sejalan dengan penemuan manusia pada hari ini. Sehingga banyak orang-orang yang ketika dia semakin hebat keilmuannya, kemudian dihadapkan dengan Al-Quran, dia menyadari bahwa apa yang sudah dia dapatkan itu adalah sangat sejalan, selaras dengan Al-Quran, sehingga kemudian dia menjadi asbab dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga, di dalam surah Al-Qamar, Allah menyebutkan sebanyak 4 kali yang berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dalam surah Al-Qamar ayat 18, 22, 32 dan 40 yang artinya, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Fahal min muddakir, fahal min mutadzakir. Lalu apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Jamaah yang berbahagia, misalnya kita ini dengan usia yang mungkin yang sudah dewasa, tiba-tiba kita diajak, ayo Pak, kita belajar matematika. Ayo Pak, kita belajar bahasa asing. Ayo Pak, kita belajar pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam karir kita. Kira-kira kita semangat untuk belajarnya? Kira-kira kita masih bisa masuk nggak belajar ilmu-ilmu kedokteran itu? Tapi jamaah yang berbahagia, Al-Quran bisa dipelajari oleh siapapun. Anak-anak yang masih kecil, anak balita umur 7 tahun, 8 tahun, belajar Al-Quran. Abatasa, bisa, alhamdulillah. Ada orang-orang yang sudah remaja, anak remaja, belajar Al-Quran juga bisa. Ada juga yang sudah dewasa, sudah tua, belajar Al-Quran juga masih bisa belajar. Allah mudahkan Al-Quran bagi siapapun yang akan mempelajarinya. Begitu juga kandungannya, makna kandungannya. Kita lihat pengajian-pengajian yang diadakan dimanapun. Yang ikut mengaji anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan, semua bisa menyerap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Menunjukkan bahwa Al-Quran ini sangat mudah untuk dipelajari. Jadi tidak ada alasan buat kita, ayo Pak belajar Al-Quran, lalu mengatakan, wah bisa nggak ya? Itu berarti tidak ada kemauan. Karena Allah menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Lalu Allah menyelipkan sebuah pertanyaan, fahal min muddakir. Pertanyaannya, maukah manusia untuk mempelajarinya? Kalau kita tidak mau mempelajari, ya itu salah kita sendiri. Tapi Allah sudah memberikan kemudahan yang luar biasa. Dan yang tadi jamaah berbahagia, Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu kata Rasulullah, di mana kita ini tidak akan bisa lepas dari Al-Quran. Tidak akan bisa lepas dari Al-Quran sampai nanti hari kiamat. Rasul mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu adalah hujjatun. Hujjah itu sebagai pembela. Pembela bagi engkau di akhirat. Hujjatun laka au alaika, ataupun sebagai Al-Quran yang akan mencelakakan engkau nanti pada hari akhirat. Jamaah yang berbahagia, nanti pada hari akhirat Al-Quran akan menjadi satu sosok. Sosok yang bisa untuk berkomunikasi dan bisa untuk berbicara. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping setiap daripada kita. Dia akan berkata, ya Allah, si fulan ini hamba-Mu ya Allah. Dia senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam. Dia sampai siang kecapean, malam sampai kurang tidur untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, ridhoilah hamba-Mu ini. Al-Quran sebagai pelindung penyelamat kita. Namun sebaliknya, Al-Quran akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini tidak pernah peduli kepadaku.
dia tidak pernah mau mempelajari, membaca aku, apalagi memahami kandungannya, apalagi mengamalkan isinya ya Allah, maka kita bisa bayangkan Al-Quran sudah bersaksi bahwa orang ini tidak sama sekali tidak peduli kepada dia, maka sudah pastilah orang ini akan menjadi celaka di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini, marilah kita tumbuhkan semangat kita untuk belajar Al-Quran. Kalau belum bisa membaca, belajarlah baca Al-Quran, karena Allah menjamin mudah untuk dipelajari. Kalau sudah bisa membaca, aktiflah di majelis-majelis ilmu, memahami kandungan Al-Quran, agar kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, di mana petunjuk akan mengantarkan kita menuju ridha Allah, menuju kebahagiaan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita bimbingan dan petunjuk di bulan Ramadan ini, kita mulai berkomitmen, mulai berkeinginan untuk mempelajari Al-Quran sebagai imam kita dalam hidup kita, sebagai petunjuk kita dalam kehidupan kita semuanya. Demikianlah, semoga saya perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.